Jadi teman-teman, Sekolah Developer adalah sebuah komunitas properti. Kita berkumpul di dalam sebuah komunitas, belajar dan menekuni satu bidang namanya developer ya. Suara saya terdengar dengan baik ya, Mas Amin ya? Oke, sudah bisa didengar. Lanjut ya, oke. Jadi sekolah developer bukan seperti sekolah pada umumnya, karena zaman sekarang ini adalah zaman semua serba bisa cepat ya. Kita mau belajar jadi developer nggak perlu harus kuliah sampai 5 tahun, 6 tahun. Kita bisa belajar 2 hari dan terus kemudian kita tekuni, kita akan bisa masuk di industri ini. Nah, materi seminar malam ini adalah strategi tercemat membangun kekayaan di bisnis real estate ya. Ini background adalah berdasarkan pengalaman saya. Saya tahun 98 mulai menekuni bisnis, ada di jual beli handphone, pernah di Stone Crusher juga. Terus 2010 saya masuk di industri properti mulai dari sebagai seorang broker sampai sekarang perumahan sudah ada 11 lokasi. Nah, kenapa membangun kekayaan di bisnis developer real estate ini lebih cepat? Karena memang kita putarannya adalah putaran besar, teman-teman. Nah, sebelum saya mulai seminar ini, saya mau cerita sedikit tentang real estate outlook di tahun 2022, yaitu tentang real estate ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, transaksi real estate lebih dari 2.000 triliun per tahun di Indonesia. Jadi ini marketnya sangat besar. Terus market cap-nya itu ada di 326 triliun di seluruh dunia ya. 326 triliun US dollar di seluruh dunia. Setara dengan 326 kali PDB Indonesia ya. Nah, goal saya di seminar malam ini, teman-teman, saya pengen Anda jadi paham bisnis real estate adalah bisnis yang punya potensi yang sangat besar. Bisa dijalankan dengan modal minim, tetapi hasilnya maksimal. Bisa dipelajari dan dijalankan dengan mudah. Ya. Jadi ada 4 cara membangun kekayaan di bisnis properti, teman-teman. Yang pertama adalah Anda bisa memulai dengan jalur menjadi seorang broker. Jadi tahun 2010 saya memulai karir di properti, itu masuk di broker. Saya broker tradisional, tidak ikut sebuah agent properti. Jadi saya memulai modal nekat sebagai broker tradisional. Nah, terus cara yang kedua adalah kalau Anda mau kaya di bisnis properti, Anda bisa dengan jalur flipper ya. Jadi kalau broker dengan flipper bedanya adalah kalau broker itu kita murni dapat fee ya. Jadi kita ada rumah dijual atau properti dijual, kita tempel, dijual cepat. Nah, terus closing terjual kita dapat fee 2-3%. Ya, misal harganya 1 miliar, Anda dapat 3%, lumayan dapat 30 juta. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara flipper, teman-teman. Jadi flipper itu adalah caranya begini, teman-teman. Jadi Anda beli tanah atau rumah atau properti ya, harganya katakan 1 miliar, Anda kasih tanda jadi 5 juta, minta waktu 3 bulan, Anda jual kembali dengan harga 1 miliar 100, 1 miliar 50 juta. Tapi ini ada resiko uang hilang kalau di tanda jadi kita sampai batas waktunya itu belum terjual. Nah, cara yang ketiga adalah developer. Nah, developer adalah sebenarnya adalah tingkat tertinggi dari bisnis properti, teman-teman. Kalau sudah developer itu sudah masuk namanya entrepreneurship. Sudah nggak pakai, sudah namanya sebuah kolaborasi besar. Nah, satu lagi namanya investor. Jadi kalau Anda mau membangun kekayaan di bisnis properti, Anda bisa juga melalui investor properti. Anda beli rumah, terus kemudian ada sekat-sekat jadi kos-kosan, ya, atau working space. Nah, itu Anda atau Anda juga bisa beli tanah, terus kemudian dibangun Indomaret. Nah, itu juga namanya investor properti. By the way, kalau teman-teman mau lebih cepat membangun kekayaan di bisnis properti adalah developer real estate, teman-teman ya. Karena ini yang saya rasakan dari pernah menjadi broker, pernah menjadi flipper, saya juga pernah jadi investor, saya beli tanah, saya biarin lama. Tapi menurut saya yang paling cepat adalah developer. Nah, semua ada kekurangan dan kelebihan ya, teman-teman. Kalau developer ini effortnya lebih besar, tapi uangnya lebih kenceng yang saya tahu ya. Nah, kenapa membangun kekayaan
lewat developer real estate ini lebih cepat teman-teman. Karena developer itu kita seperti punya pabrik rumah teman-teman ya. Kita seperti punya pabrik rumah ya. Kalau punya pabrik itu kayak apa sih ya? Nah, kita punya pabrik, otomatis banyak sisa mebel, sisa meja, lemari dan sebagainya ya. Nah, sama seperti kita developer real estate ya, developer real estate perumahan, itu kita seperti punya pabrik rumah teman-teman ya. Jadi ilmu developer bukan sekedar cara membeli rumah tanpa modal teman-teman, tapi bagaimana memiliki ratusan aset properti secara cepat. Nah, kalau belajar beli properti tanpa modal bisa kita pakai utang bank, kita bisa pakai dengan cara yang lain. Nah, itu menurut saya jumlahnya terlalu kecil ya. Nah, jika Anda membangun rumah, nah ini kalau developer ya teman-teman, jika Anda membangun 100 rumah, maka keuntungan Anda unit rumah. Jika Anda membangun 50 rumah, maka keuntungannya adalah 15 unit rumah. Ya, jadi developer itu seperti itu teman-teman. Jadi saya malam ini saya mau membuka mindset teman-teman bahwa selama ini mungkin yang tidak paham developer itu apakah harus modalnya besar, harus kaya dulu baru bisnis developer atau bagaimana. Nah, malam ini banyak sharing nanti saya akan kupas sedikit banyak tentang bagaimana sepintas tentang developer ya. Jadi developer itu kalau Anda mengembangkan sebuah perumahan 100 unit, maka keuntungannya 30 unit, kalau 50 unit itu sekitar 15 unit rumah. Ya, itu naik turun, bisa 20 unit, bisa juga 40 unit, tergantung perolehan tanah Anda, tergantung lokasi Anda, tergantung bagaimana cara Anda menjual, teman-teman. Nah, enak apa enak banget? Ya, pasti enak banget. Nah, kenapa kita mesti bisnis properti ya teman-teman? Karena bisnis adalah permainan angka nol. Ini kata Brian Tracy dalam sebuah bukunya, lupa saya, Get Smart kalau nggak salah judulnya. Jadi bisnis adalah permainan angka nol. Jadi seberapa banyak angka nol yang Anda mainkan, itulah yang menentukan seberapa banyak kekayaan yang Anda dapatkan. Ya, jika contohnya nih, Anda jualan rumah satu unitnya katakanlah nih 1 miliar rupiah. Anda setahun jualan 100 unit rumah. Profitnya anggap aja 10% aja, nggak 30%. Walaupun standarnya di developer itu 30%, nah ini saya kasih contoh 10% saja, maka profit Anda adalah 10 miliar. Jika teman-teman katakanlah jualan mobil nih, setahun omsetnya 10 miliar, profitnya 10%, maka profit Anda adalah 1 miliar. Jika omset Anda 1 miliar, katakanlah jualan bakso setahun omsetnya 1 miliar, profit Anda 10%, maka profitnya adalah 100 juta. Yaitu bicara baru 10%. Kalau 30%, 20% pasti angkanya lebih besar. Ya, banyak orang berpikir, banyak orang bercita-cita, saya pengen kaya, saya pengen punya rumah mewah, saya pengen punya mobil yang mewah. Tapi kalau jalur bisnis Anda adalah omsetnya kecil, maka kemungkinan untuk mencapai di angka kekayaan itu lebih lama. Nah, kenapa malam ini saya berbicara tentang membangun kekayaan lewat properti ya teman-teman ya. Karena properti itu putarannya besar. Rumah subsidi aja harganya 170 juta. Belum seperti rumah yang saya jual di Batang, di Royal Kalista, ini start 1,5 miliar. Maka profit 20%, 30% udah lumayan besar ya. Padahal kita namanya jualan rumah itu waktunya juga 1-2 jam, sama seperti Anda jualan mobil, sama Anda jualan motor Anda, atau Anda jualan handphone, atau jualan laptop, sama waktunya 1-2 jam. Tapi asiknya kalau di developer ini, di properti ini, waktunya sama, tapi bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar ya. Jadi teman-teman, bisnis adalah permainan angka nol. Jadi kalau Anda mau kaya, mainlah angka yang besar. Nah, misal Anda, bisa nggak Pak Ali ini kita bisnis kuliner kaya raya? Bisa, tapi kan omset untuk Anda jualan bakso sehari katakanlah 1 miliar itu juga kan berat ya. Mungkin harus butuh berapa cabang dan itu butuh berapa effort yang besar, berapa besar effort yang harus kita lakukan, berapa karyawan yang harus kita libatkan. Tapi kalau di developer ini, kita jualan satu rumah 1 miliar, itu sudah luar biasa dibandingkan bisnis yang lain. Nah, ada beberapa the biggest problem teman-teman. Jadi ini yang salah satu penghambat teman-teman untuk masuk di industri properti ya. Karena kenapa yang saya tahu teman-teman begitu bisnis itu selalu berpikirnya bagaimana bisnis kuliner. Maka sekarang itu hampir setiap hari saya lewat di depan
gang rumah saya di Jakarta, di Semarang dan mana-mana itu hampir setiap hari ada warung kuliner baru, ya. Padahal perlu teman-teman ketahui untuk buka kafe. Kemarin saya mau kepikiran buka kafe, bikin kecil aja, bisa 600 juta. Padahal saya untuk buka satu proyek seluas 1 hektar itu butuh modal hanya sekitar 500 juta. Dan itu pun bisa kita pakai gandeng investor untuk masuk, ya. Nah, kalau di bisnis kuliner ini menurut saya risikonya lebih besar dibandingkan real estate. Nah, the biggest problem di industri properti adalah modal yang besar. Mayoritas teman-teman berpikir bahwa modalnya itu harus besar. Gimana mau bisnis perumahan, modalnya aja enggak punya. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang pengusaha lama di industri perumahan real estate juga dia bilang, enggak mungkin Pak bisnis ini tanpa modal. Yang dimaksud tanpa modal adalah kita itu tidak menggunakan modal kita sendiri, teman-teman, ya. Jadi the biggest problem di bisnis real estate adalah modal yang besar. Mayoritas berpikir itu modalnya besar. Yang kedua, kebanyakan teman-teman berpikir hanya bisa dilakukan oleh orang-orang papan atas, ya. Kalau nggak kaya itu nggak mungkin bisnis real estate, ya. Jadi seakan-akan, waduh, ini pelakunya adalah orang-orang top, kita nggak mungkin bisa melakukan. Nah, berikutnya adalah nggak tahu ilmunya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, salah satu hambatan, the biggest problem, ya, problem terbesar untuk masuk di industri ini adalah kebanyakan berpikir bahwa ilmu properti adalah ilmu yang dirahasiakan oleh orang-orang kaya. Itu ada benernya. Kalau dulu ilmu-ilmu semacam ini tidak ada yang sharing, teman-teman. Sekarang ilmu itu semua bebas di sharing. Apalagi sekarang zaman konten, apalagi sekarang zamannya zaman semua itu bebas dengan sosial media, semua dengan digital marketing, semua dengan online. Itu semua ilmu tidak ada yang ditutupi, ya. Jadi salah satu problem berikutnya adalah nggak tahu ilmunya. Nah, satu lagi adalah bingung memilih guru yang tepat, ya. Banyak guru di industri developer, ya, tapi kebanyakan yang saya tahu kalau orang bos-bos besar semacam Sumarekon, semacam Paramount itu nggak ada yang buka kelas, teman-teman, ya. Nggak ada yang mereka mau sharing tentang ilmu bagaimana menjadi seorang pengembang besar, bagaimana menjadi seorang developer. Terus terang kalau saya men-sharingkan saya tidak sampai ratusan hektar, yang saya jalankan masih di kisaran 1-4 hektar yang saya jalankan. Tapi menurut saya ilmu ini adalah ilmu yang harus saya bagi ke teman-teman supaya rakyat Indonesia, teman-teman di Indonesia, anak muda itu berani berpikir besar bagaimana masuk di industri real estate ini tanpa harus berpikir syarat modal besar, melakukannya adalah orang-orang kaya, terus ilmunya dapat dari mana, belajarnya dari mana. Nah, di sini saya siap menjadi guru Anda, saya bisa sharing banyak tentang bisnis perumahan, ya. Saya pun akhir-akhir ini saya banyak take over perumahan, jadi saya kalau ada perumahan macet, saya take over, saya rekonsep, saya jual, bisa jalan lagi, itu artinya ilmu yang sudah saya jalankan insya Allah cukup bagus untuk bisnis di industri real estate ini, ya. Nah, terus di mana sih cari ilmu yang tepat dan cepat untuk belajar bagaimana menjadi seorang pengembang real estate, menjadi seorang developer real estate itu di mana? Ya, menurut saya cara yang tercepat adalah di seminar dan kelas-kelas bisnis properti, ya. Karena apa? Di seminar dan kelas-kelas bisnis properti ini adalah banyak ilmu yang rahasia, banyak strategi, trik-trik bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini dengan cepat dan lebih berkembang, ya. Itu di seminar dan bisnis properti. Ya, nah malam ini yang mau saya bahas, teman-teman, saya nggak mau bertele-tele karena waktunya hanya 1,5 jam, oleh panitia hanya dibatasi 1,5 jam. Saya akan membahas 6 topik utama di seminar malam ini. Yang pertama adalah berapa sih keuntungan bisnis developer real estate, ya. Terus yang kedua, apakah bisnis ini bisa tanpa modal, ya. Menurut saya bisnis yang bisa tanpa modal yang saya tahu itu hanya bisnis developer real estate, ya. Itu yang saya tahu. Ya banyak di luaran mau bisnis kuliner tanpa modal, ya bisa. Tapi menurut saya sih caranya terlalu sulit. Nah, yang kedua adalah bisnis ini apakah bisa tanpa modal? Nanti saya akan sharing contohnya. Yang ketiga adalah berapa ROI-nya, return on investment, ya. Imbal balik dalam waktu 1 tahun itu berapa? Terus yang keempat adalah apakah bisnis ini memiliki resiko?
Nah, yang kelima adalah apakah bisnis ini mudah dijalankan. Yang keenam adalah 7 kesalahan developer real estate yang menyebabkan developer collapse, gagal bangun, developer bodong. Itu salah satu ada 7 kesalahan 7 kesalahan developer real estate, teman-teman. Ya. Nah, topik yang pertama adalah berapakah sih keuntungan bisnis developer real estate, developer perumahan itu untungnya berapa ya, teman-teman? Jadi profitnya itu adalah 1-2 kali harga tanah, teman-teman ya. Jadi semisal Anda menguasai lahan 1 hektar senilai 5 miliar, maka keuntungannya adalah 5-10 miliar. Tentu syarat dan ketentuan ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Itu ada hitungannya, ada Excel-nya, ada bagaimana cara kita hitung ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya, kalau saya bebasin lahan, kalau saya membeli lahan 1 hektar, katakanlah nilainya 5 miliar, maka profit saya adalah 5-10 miliar, itu teman-teman. Nah, yang kedua, apakah bisnis developer real estate itu bisa tanpa modal, teman-teman ya? Kalau tahu caranya pasti bisa. Nah, ini tak kasih contoh, teman-teman ya. Satu cara bagaimana saya bisa bisnis developer real estate itu tanpa modal, ya. Cara yang pertama, ya, Anda bisa cari lahan seluas 1 hektar yang mau diajak kerjasama bikin perumahan. Contoh nih, Anda punya teman, ya, bos besar, biasanya suka naruh uangnya tuh di properti. Katakanlah punya tanah 1 hektar nih, dijual nggak laku-laku, ajak kerjasama untuk bikin perumahan, ya. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Yang berikutnya adalah cari investor untuk modal awal sebesar 500 juta untuk biaya operasional, izin-izin rumah contoh dan main gate. Rumah contoh di sini yang saya maksud adalah tipenya tipe kecil, tipe 40, tipe 36 ya. Kalau tipenya sudah besar seperti saya, rumah contohnya bisa habisnya 500 jutaan. Jadi modal awalnya butuh sekitar 1 M ya. Nah, jadi lahannya sudah dapat, Anda cari lahan yang kerjasama, modalnya Anda gandeng investor. Nah, sistem bagi hasilnya bagaimana teman-teman? Pemilik lahan, teman Anda yang punya tanah tadi, yang dijual nggak laku-laku, Anda ajak kerjasama, tanahnya tidak usah ditawar senilai 5M, masih dapat keuntungan 30% dari profitnya. Jadi ini anggap aja profitnya 1 kali harga tanah, yaitu 5 miliar. Maka pemilik tanah, teman Anda yang punya lahan tadi, itu selain mendapatkan harga tanah 5 miliar, dia dapat tambahan lagi 1,5 miliar keuntungan. Ya, jadi dia terima 6,5 miliar. Hanya butuh waktu 2 tahun. 1 hektar biasanya 2 tahun selesai. Ya, terus investor yang modalnya 500 juta tadi dapat 20%, jadi dapat bagi hasil 1 miliar. Nah, Anda sebagai seorang developer ya dapat 50%, yaitu dapat bagi hasil 2,5 miliar. Itu caranya teman-teman. Kalau Anda nggak mau pakai modal, caranya seperti itu. Nah, tentu hal seperti ini harus Anda sebagai developer harus mempunyai skill teman-teman. Tidak bisa asal bagaimana cara mengikat kerjasama, bikin perjanjian, bagaimana mengikat investor. Nah, itu tentunya tidak bisa saya jabarkan malam ini hanya di 1,5 jam. Untuk membahas detail materi tentang developer itu butuh waktu 2 hari, teman-teman. Jadi lebih enak, lebih santai, kita bisa lebih tanya jawab lebih maksimal, teman-teman. Nah, cara yang kedua akan saya bahas di kelas full day 2 hari, yaitu di akhir Mei, itu nanti saya akan bahas 2 hari full. Nah, mungkin ada satu pertanyaan di teman-teman, kenapa developer kok bisa beli lahan itu kerjasama ya? Bisa kadang-kala developer itu kalau beli tanah kok bisa bayarnya mundur 1-2 tahun. Itu kenapa? Karena pembelian yang luas itu cuma ada 2 teman-teman ya. Pertama itu adalah pabrik ya, terus yang kedua adalah developer ya. Seperti teman-teman ketahui, untuk membangun pabrik itu nggak boleh mepet kampung ya. Otomatis kompetitor kita pabrik itu adalah sudah kalah karena dia tidak boleh mepet kampung. Tapi kalau developer mepet perumahan, mepet kampung ya, dekat kawasan hunian itu boleh, bahkan dekat pabrik pun boleh biasanya developer itu. Tapi kalau pabrik itu sebaliknya ya. Jadi kenapa developer itu lahannya bisa kerjasama ya karena itu. Karena hampir tidak mungkin seseorang pribadi beli tanah 1 hektar, 2 hektar untuk dipakai sendiri, itu hampir jarang.
kecuali mungkin Crazy Rich ya, dan Crazy Rich pun sekarang lagi banyak kena masalah ya. Jadi Anda sebagai developer peluangnya masih sangat besar. Nah, yang ketiga adalah berapa ROI-nya, return on investment-nya teman-teman ya. ROI-nya itu 50-100% jika beli lahan secara tunai teman-teman ya. Jadi kalau Anda beli lahan secara tunai 5 miliar ya, dalam waktu 2 tahun untung 1 kali harga tanah berarti 5M ya. Berarti 5M. Ya, jika ROI-nya 100%, ROI-nya 100% terhingga jika beli lahan itu secara tim. Yang berikutnya adalah apakah bisnis ini memiliki resiko yang tinggi ya. Semua yang menguntungkan pasti mengandung resiko teman-teman ya. Semua yang menguntungkan pasti mengandung resiko ya. Resiko bisa dikecilkan dan dihilangkan. Resiko bisa diantisipasi dengan ilmu yang cukup ya. Bisnis yang satu lagi, kenapa bisnis developer ini merupakan bisnis yang resikonya itu kecil? Karena bisnis yang dibayar oleh konsumen sebelum barang diterima atau menurut saya ini resikonya rendah ya. Jadi kalau developer itu rata-rata untuk membuka proyek atau untuk memasarkan itu biasanya hanya membuat satu rumah contoh ya, dan konsumen bayar dulu baru dibangun, atau dengan sistem KPR inden ya. KPR inden itu sebuah fasilitas KPR masih tanah kosong itu masih bisa dibiayai dari bank. Jadi masih tanah kosong itu sudah bisa cair 40% kalau Anda seorang developer yang kerjasama dengan perbankan ya. Jadi bisnis ini menurut saya resikonya rendah ya, karena bisnis yang dibayar duluan. Jadi kayak apa ya, kita seperti open PO ya, for cash order kayak gitu. Nah, yang kelima, apakah bisnis ini mudah dijalankan ya? Semua itu bisa dipelajari, semua ada ilmunya, semua ada caranya, semua ada mentornya. Zaman sekarang kalau kita mau bisnis sesuatu, jangan trial error sendiri ya teman-teman. Itu terlalu lama ya. Anda bisa dengan cara tercepat masuk dalam sebuah komunitas ya. Kalau Anda mau jadi seorang developer, masuk di komunitas sekolah developer, belajar 2 hari, habis itu ada kendala atau ada dapat proyek atau Anda sudah bisnis perumahan, ada masalah bisa konsultasi dengan saya langsung, bisa japri. Kalau saya di luar komunitas sekolah developer memang tidak saya layani untuk konsultasi, karena untuk melayani member sekolah developer itu sudah cukup banyak membernya yang harus kita layani untuk konsultasi setiap hari gitu teman-teman. Jadi menurut saya bisnis ini pun mudah dijalankan kalau tahu ilmunya ya. Nah, berikut adalah proyek yang sudah dan sedang berjalan teman-teman. Ini proyek di Tangerang Balaraja, itu salah satu proyek saya di Royal Cosmo ya. Royal Cosmo Balaraja ini proyek seluas 3 hektar, yang saya develop baru 1 hektar. Ini sebuah proyek macet juga teman-teman ya, saya take over ya. Proyek macet saya take over, terus saya rekonsep, saya redesain. Dulu dijual 250 juta nggak laku, sekarang bisa dijual 485, tipe 42 tanah 72 teman-teman ya. Artinya apa? Dari sebuah skill, dari sebuah pengalaman itu bisa membuat sesuatu yang tidak laku menjadi laku. Dulu pintu gerbangnya nggak seperti ini, terus kemudian secara konsep. Jadi kalau Anda mau tahu proyek ini The Royal Cosmo seperti apa dulu, Anda bisa lihat di Instagram saya alisarbani_cosmoland ya. Nah, seperti ini penampakannya, klasternya. Nah, ini di Jawa Timur Pasirian saya juga take over 55 kafling. Ini juga tanpa modal teman-teman ya. Caranya bagaimana nanti di kelas saya sharing. Nah, ini Royal Kalista Batang ya. Ini 2,2 hektar. Saya take over cukup besar, puluhan miliar nih teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini. Start 1,5 sampai 3 miliar ya. Jadi saya mengajar properti itu, saya praktek menjadi pengembang perumahan dulu, baru saya ngajar ya. Nah, ini penampakannya yang harga 3,2. Kalau Anda mau tahu lebih detail proyek saya, Anda bisa kepoin di Instagramnya @theroyalkalista.official. Nah, itu banyak-banyak konten saya tentang proyek saya ya teman-teman ya.
Jadi itu 3 di antara proyek saya, masih banyak yang lain tidak saya sharing semua. Nah, ini salah satu fasilitas di forum saya adalah di Royal Kalisa Batang, itu ada clubhouse-nya. Clubhouse ini luasnya 600 meter. Nah, teman-teman, ada 3 syarat untuk menjadi seorang pengembang real estate. Anda menjadi developer real estate itu syaratnya 3, teman-teman. Yang pertama, Anda memiliki tanah. Ini adalah standar yang ideal. Ada tanahnya, ada modalnya, ada skillnya. Terus apa yang terpenting dari ketiganya, teman-teman ya? Kita boleh tidak memiliki lahan, kita boleh tidak memiliki modal, yang penting kita harus memiliki skill atau ilmu, ya. Karena kata Ciputra, tanah plus skill sama dengan omset. Karena punya tanah dan punya modal tidak menentukan kesuksesan di bisnis perumahan.